Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan. Baik, perkenalkan, saya Miftah Siddiq Amrullah. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Muhammad Saiful Anwar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Anwar. Di sini kita akan sedikit berbagi ilmu serta pengalaman kita tentunya dalam membuat yogurt dan juga tempe, yang mana yogurt dan tempe ini sebagai salah satu contoh pemanfaatan mikrobiologi. Baik Kang, saya izin berbicara nih yang kaya. Oke. Dengar-dengar kemarin Akang ini sempat mengadakan praktikum pembuatan tempe ya Kang ya? Iya betul Kang. Begini Kang, kan biar teman-teman hadirin sekalian bisa tahu nih ya Kang ya, proses pembuatan tempe itu bagaimana dan seperti apa. Nah, untuk alat dan bahannya itu apa saja ya Kang yang diperlukan dalam proses tersebut? Oke, untuk alat dan bahan ya. Yang pertama, ini bahan yang paling utama yaitu kacang kedelai, kemudian ragi tempe, dan juga air. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu panci, kompor, baskom, dan juga plastik gitu kan. Wah, sangat mudah dan gampang ya Kang untuk bahan-bahannya ya Kang ya. Betul, mudah untuk didapatkan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti apa saja ya Kang ya? Oke, nah untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan tempe ini, jadi yang pertama nih, kita merebus kacang kedelai bersama air bersih selama 45 menit. Kemudian yang kedua, kita rendam si kacang kedelai ini selama 1 malam di dalam air hingga mengembang. Nah, setelah mengembang, barulah kita lepaskan kulit kedelai dan kita cuci kedelai hingga bersih. Setelah itu kita keringkan dan kita diamkan selama 15 menit. Nah, barulah setelah kita diamkan selama 15 menit, barulah kita tambahkan ragi dan kemudian diaduk hingga merata. Setelah itu, masukkan olahan tadi ke dalam wadah plastik yang sudah dibolongi dengan jarak 1-2 cm. Setelah itu, barulah kita simpan tempe di suhu ruangan selama 24 hingga 60 jam. Barulah tempe siap diolah. Begitulah, Kang. Oh, begitu baik. Nah, di sini tuh masih banyak teman-teman yang mengenal kata ragi, tapi tidak mengetahui apa itu ragi tuh Kang. Mohon dijelaskan ya Kang, agar teman-teman pada tahu tentang apa itu ragi dan kegunaannya Kang. Oke, peragian atau bisa disebut dengan fermentasi. Fermentasi tempe ini dilakukan untuk membuat biji kedelai menyatu dengan sempurna. Ragi ini sendiri kan terbuat dari kapang ya, kapang Rhizopus. Contohnya seperti Rhizopus oligorpus. Yang mana kapang ini tuh merupakan anggota dari Regnum fungi atau kerajaan jamur. Yang biasanya kapang ini tuh tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Proses peragian ini tuh bisa dikatakan sukses jika seluruh permukaan kedelai menyatu dan diselubungi oleh jamur yang berwarna putih, begitu Kang. Wah, berarti memiliki manfaat tersendiri ya Kang ya. Betul sekali, memiliki manfaat. Nah, sekarang ini kepada poin yang paling penting ya Kang ya. Ada manfaatnya nggak sih Kang bagi tubuh kita? Oh iya, tentunya tempe ini sangat banyak manfaat bagi tubuh kita. Jadi yang pertama ini, tempe ini kaya akan sumber protein. Kemudian yang kedua, tempe ini tinggi akan kalsium. Katanya tempe ini tuh bisa menjadi alternatif untuk mencukupi kebutuhan kalsium selain susu. Karena ada sebuah penelitian ya Kang yang menyatakan bahwa kalsium yang terkandung di dalam 4 potong tempe itu setara dengan 1 gelas susu sapi gitu Kang. Kemudian ada nih manfaat yang lain. Tempe ini sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Kemudian sebagai sumber vitamin B12, menurunkan kolesterol. Kemudian tempe ini baik digunakan sebagai menu diet. Nih untuk teman-teman yang sedang menjalankan program diet, sangat rekomen lah tempe ini tuh. Gitu kan, mungkin manfaatnya masih banyak sih sebenarnya. Bisa teman-teman carilah
Baik, tuh dengar ya teman-teman sekalian bahwa tempe ini banyak sekali manfaatnya, terutama bagi teman-teman sekalian yang ingin diet, bisalah recommender banget ini untuk produk tempe ini. Oke, sekarang gini Kang, dari tadi Akang terus nih yang nanya saya. Saya dengar-dengar kemarin Akang baru saja buat yogurt nih Kang. Apakah betul Kang? Nah, untuk perihal obat itu kemarin saya sempat melakukan praktikum ya Kang, praktikum kecil-kecilan lah untuk membuktikan bakterinya ya Kang ya, pengaruh bakteri terhadap susu begitu ya Kang. Oke, kalau begitu bolehlah kasih tahu dikit atau terserah lah, banyak juga nggak apa-apa. Iya, Bolehlah siap Kang. berbagi, boleh Apa sih yang berbagi. enggak untuk berbagi ilmu ya Kang ya? Oke, mantap. Boleh nih Kang. Jadi yang pertama, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan yogurt? Nah, sebenarnya dalam pembuatan yogurt ini alat dan bahannya sih tidak terlalu sulit ya Kang ya. Bahkan banyak gitu, banyak di pasaran, banyak di rumah, banyak di mana, pokoknya banyak lah intinya mah. Yang pertama itu alat dan bahannya ada panci ya Kang ya. Lalu ada kompor, lalu ada susu segar cair UHT, lalu ada starter bakteri atau bibit bakteri, ada tempat atau wadah sebagai tempat penyimpanan untuk melakukan fermentasinya nanti, lalu ada Yakult. Ternyata mudah juga ya untuk didapatkan alat dan bahan ini. Iya Kang. Oke, selanjutnya nih Kang. Setelah alat dan bahan, saya ingin tahu nih, atau teman-teman juga ingin tahu langkah-langkah dalam pembuatan yogurt itu seperti apa Kang? Boleh dijelaskan Kang? Nah, untuk langkah-langkahnya kan tadi alat dan bahan sudah dipersiapkan ya Kang ya. Pertama-tama letakkan panci yang berisi susu di atas kompor. Lalu susu tersebut dipanaskan di atas suhu 40-45 derajat Celcius sampai agak hangat. Setelah agak hangat, angkat dan pindahkan susu tersebut kepada wadah yang telah disediakan di awal. Tak lupa masukkan berupa bibit yogurt atau starter bakteri sebanyak 1 sendok, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu tutup dengan rapat. Nah, bila mana rekan-rekan sekalian ingin rasa yogurt itu ada perpaduannya agak manis-manis, bisa tambahkan gula, di mana gula ini sebagai sumber karbon. Lalu setelah itu simpan yogurt tersebut dalam lemari freezer atau kulkas selama kurang lebih 10-16 jam. Setelah itu yogurt pun siap untuk dinikmati Kang. Oke. Nah, tadi kan disebutkan nih Kang tentang pemanfaatan bakteri pada yogurt ini. Nah, sebenarnya apa sih peran bakteri dalam pembuatan yogurt ini tuh? Nah, untuk peran bakteri pada pembuatan yogurt ini yaitu yang saya gunakan adalah starter bakteri yang mengandung Lactobacillus bulgarisus, di mana bakteri ini dapat menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu, di mana asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt, Kang. Kita berbicara manfaat nih Kang, menarik nih. Apa sih manfaat dari yogurt ini bagi tubuh kita khususnya? Berbicara manfaat khususnya bagi rekan-rekan kita ya, manfaat yogurt ini sebenarnya banyak Kang. Di antaranya nih, yang pertama kaya akan nutrisi, kedua tinggi protein, ketiga baik untuk saluran pencernaan, lalu mencegah osteoporosis karena kan dasarnya susu ya Kang ya. Susu kan akan kalsium, di mana kalsium ini kan sangat berperan penting dalam memperkuat susunan tulang kita nih Kang. Nah, yang terakhir ini Kang yang sangat menarik, bisa untuk program diet. Cocok nih, cocok disatukan dengan tempe. Dimana kan kalau pagi makannya tempe, siang minumnya yogurt. Jadi pas untuk program diet bisa lah untuk dijalani begitu. Oke, begitu teman-teman. Sekian podcast dari kami. Jangan kapok untuk terus mendengarkan podcast-podcast kami selanjutnya. Jaga terus kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.